Hai, back again di Muda Sepat dengan gue Rifki. Gue barusan aja dikirimin sebuah laptop oleh Intel Indonesia. Laptopnya adalah Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Nah, di video kali ini gue bakalan nge-review sehebat apa laptop mungil ini. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Oke, ini dia adalah laptop paling mungil yang pernah gue pegang. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Nah, by the way, gue tuh setiap kali ngeliat laptop kecil gitu ya, gue selalu pesimis duluan gitu loh. Karena menurut gue laptop kecil itu biasanya tenaganya nggak sesuai dengan apa yang gue butuhkan. Tapi ternyata pandangan gue terpatahkan setelah gue nyobain laptop mungil ini. Ternyata tuh performanya kenceng parah untuk laptop semungil ini. Tapi sebelum kita ngebahas tentang performa dari laptop ini, kita bahas dulu tampilan fisiknya. Nah, laptop ini berdimensi 29 x 20 cm dengan ketebalan cuma 1,5 cm. Bahan covernya ini terbuat dari bahan karbon dan dibalut dengan warna putih yang disebut oleh Lenovo sebagai Moon White. Desain cover dari laptop ini juga tuh simple banget, cuma ada tulisan Yoga dan logo Lenovo kecil di pojok kanan bawah yang membuatnya kelihatan elegan banget. Dan by the way, untuk bodinya sendiri tuh udah fingerprint resistant, yang artinya nggak gampang kena bercak-bercak sidik jari kita pas kita sentuh. Untuk bobot dari laptop ini tuh menurut gue ringan banget karena beratnya itu cuma 0,9 kg, nggak nyampe 1 kilo cuy. Dan chargernya juga kecil dan ringan, beratnya cuma 208 gram, jadi menurut gue ngebawa laptop ini tuh jadi enak gitu loh, enteng dibawa kemana-mana. Dan by the way, baterainya juga awet karena bisa dipakai seharian. Nah, untuk bagian dalam dari laptop ini tuh terbuat dari bahan magnesium alloy. Dan untuk keyboardnya sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Key travel dari keyboard laptop ini tuh sebenarnya pendek banget, cuman 1 mm. Tapi ternyata masih sangat nyaman untuk digunakan. Sedangkan untuk mousepadnya ini sendiri menurut gue udah pas banget ukurannya dan posisinya juga udah nyaman banget karena berada sejajar dengan tombol spasi di keyboard. Jadi pas kita ngetik itu nggak ngeganggu gitu loh, nggak sengaja tiba-tiba ngeklik atau sengaja tiba-tiba kesentuh mousepadnya. Sekarang kita beralih ke bagian displaynya nih. Nah, bezel yang tipis membuat laptop ini tuh terlihat sangat elegan. Tapi walaupun punya bezel tipis, Lenovo masih menyediakan webcam dengan resolusi 720p di bagian atas yang juga sudah mendukung teknologi infrared. Untuk monitornya sendiri berukuran 13,3 inch dengan resolusi QHD atau 2560 x 1600 pixel. Dan by the way, monitor ini tuh bukan 16:9 tapi 16:10. Jadi artinya kalau misalnya kita nonton video dengan rasio 16:9 bakalan ada sedikit bar hitam di bagian atas dan bawahnya. Monitor ini juga udah cocok untuk orang-orang seperti kita, kayak desainer grafis atau mungkin video editor kayak gue. Kenapa? Karena tingkat warnanya udah 100% sRGB. Dan gak kelupaan kalau misalnya kalian menggunakan laptop ini untuk presentasi ke klien, laptop ini tuh udah bisa dibuka 180 derajat cuy. Untuk bagian samping kiri laptop ini udah terdapat 2 Thunderbolt 4 dengan bentuk konektor USB Type-C. By the way, kedua konektor Type-C ini udah support untuk display out ya, dan juga udah support untuk ngecas laptopnya. Sedangkan untuk samping bagian kanan ada tombol power, terus ada juga 3,5 mm audio combo jack dan satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang juga udah support untuk ngecas laptopnya. Dengan kata lain, semua USB yang ada di sini tuh USB Type-C-nya itu bisa digunakan untuk ngecas laptop ini. Nah, kemudian untuk speakernya berada di bagian bawah dari laptop ini dan kualitas suaranya menurut gue udah bagus sih. Kalian juga bisa mengubah profil audio yang kalian inginkan dengan menggunakan aplikasi Dolby Atmos yang udah terinstall di laptop ini. Jadi kalian bisa ganti profilnya misalnya ke mode movie atau mungkin music atau ada juga mode game. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang fitur-fitur yang disediakan oleh laptop ini karena menurut gue fitur-fiturnya tuh cukup menarik. Di dalam laptop ini sudah diinstal aplikasi Lenovo Vantage yang fungsinya untuk memonitor kinerja dari laptop ini.
Selain itu dari Lenovo Vantage ini kita juga bisa mengaktifkan fitur Smart Assist yang dimana ketika diaktifkan kita bisa ngebuka atau nge-unlock laptop ini tuh tanpa perlu ngetik password karena dia bakalan langsung ngebaca muka kita. Selain Lenovo Vantage, di dalam laptop ini juga udah diinstal Glance by Mirametrix yang dimana di dalamnya tuh ada beberapa fitur-fitur seperti Presence Detection. Presence Detection ini fungsinya untuk ngedeteksi pas kita mendekat dengan laptop dia bakalan ngebuka laptopnya gitu ya, dan kalau misalnya seandainya kita menjauh dari laptop dia bakalan langsung mengunci atau ngelock laptopnya. Kemudian ada Snap Window. Nah, Snap Window ini fungsinya adalah untuk memindahkan aplikasi. Misalnya kita menggunakan dua buah monitor ya. Nah, kita bisa mindahin aplikasinya dari satu monitor ke monitor lainnya hanya dengan menggunakan lirikan mata. Nah, caranya adalah dengan kita hanya perlu ngeklik bagian tab bagian atas ini, terus tengok aja ke monitor satunya dan bam, langsung aplikasinya bakalan pindah ke monitor yang kita tengok gitu. Terus di bawahnya ada Smart Pointer. Smart Pointer ini fungsinya untuk mindahin kursor mouse dari monitor satu ke monitor yang lain. Jadi kalau misalnya kita nengok ke monitor kedua, pointer mouse-nya bakalan pindah ke monitor kedua. Sedangkan kalau kita balik menengok ke monitor yang pertama, pointer mouse-nya juga bakalan balik ke monitor yang pertama. Kemudian ada Smart Display. Jadi Smart Display ini fungsinya ketika kita nggak ngeliat ke dalam laptopnya, kita ngeliat ke samping atau ke kiri, monitor dari laptop ini tuh bakalan ngeblur cuy. Di bawah Smart Display ada yang namanya Privacy Guard. Nah, Privacy Guard ini dia bakalan ngeblur monitornya ketika ada seseorang yang ngintip monitor kita gitu ya. Jadi dia bakalan ngeblur. Dan ada juga Privacy Guard yang fungsinya hampir sama dengan Privacy Display. Fungsinya yaitu dia bakalan ngasih alert atau ngasih peringatan ketika ada orang yang ngintip gitu. Terus ada juga Smart Player. Nah, Smart Player ini adalah fungsinya untuk ketika kita nonton YouTube atau nonton video menggunakan laptop ini, pas kita berdiri atau ninggalin laptopnya, dia bakalan otomatis nge-pause video yang kita tonton dan bakalan nge-play lagi ketika dia udah ngedeteksi kita di depan laptopnya lagi. Semua fitur AI yang barusan gue jelasin tadi bekerja dengan kecepatan yang luar biasa karena sudah memenuhi standarisasi Intel Evo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam spesifikasi laptopnya nih. Laptop ini punya dua tipe. Tipe yang pertama itu dia menggunakan prosesor Intel i5 dan tipe yang kedua itu dia menggunakan prosesor Intel i7 yang dimana kedua prosesor itu udah menggunakan prosesor Intel generasi ke-11 atau yang biasa disebut Tiger Lake. Kebetulan yang di depan gue ini adalah tipe i7 atau tepatnya Intel i7 1165G7. Nah, by the way, gue mau ngejelasin sedikit tentang prosesornya nih. Prosesor Intel generasi ke-11 ini mengklaim bahwa dia bisa mempercepat hingga 2,7 kali lebih cepat dalam proses editing foto dan 2 kali lebih cepat dalam proses editing video. Menarik. Nanti kita bakalan coba apakah benar atau enggak. Next, untuk RAM, laptop ini sudah dibekali dengan RAM 16GB dual channel LPDDR4 dengan kecepatan 4200 MHz. Lalu untuk storage-nya sendiri sudah menggunakan SSD 1TB NVMe PCIe. Dan untuk VGA-nya, laptop ini tuh menggunakan VGA bawaan dari prosesornya, yaitu adalah Intel Iris Xe yang memang ditujukan untuk laptop tipis dan ringan tapi performanya tetap flagship. Dan konon katanya VGA-nya ini tuh udah mampu bersaing dengan VGA tambahan yang biasanya dipakai di laptop-laptop lain seperti itu. Jadi lebih menarik gitu ya. Untuk konektivitasnya, laptop ini sudah menggunakan Intel Wi-Fi 6 AX201 dan juga udah support Bluetooth versi 5. Oke, sekarang kita tes aja performa dari laptop ini. By the way, di sini gue nggak pakai aplikasi kayak Cinebench atau aplikasi-aplikasi benchmark lainnya ya, buat ngetes benchmark lainnya gitu ya, karena gue nggak seberapa paham sama angka-angka yang keluar dari aplikasi-aplikasi begituan. Jadi di sini gue cuma ngetes dengan menggunakan aplikasi video editor yang sering gue pakai, yaitu adalah Adobe Premiere Pro. Untuk ngedit video 4K menggunakan Premiere Pro di laptop ini, previewnya tuh lancar banget cuy. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah footage 4K yang udah gua tambahin color grading, terus gua tambahin animasi lower third juga dikit-dikit gitu ya. Dan previewnya mulus pak, lancar banget. Nah, kalau ngedit 4K-nya aja udah lancar, berarti kalau kita ngedit video 1080 atau Full HD itu pasti lebih lancar lagi cuy. By the way, preview yang lancar ini menurut gue tuh penting banget, karena dengan preview yang lancar dia bakalan bisa bikin kita ngedit video jadi lebih cepat gitu loh. Karena nggak perlu render preview dan bla 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 gitu kan, biasanya makan waktu gitu kan. Nah, tapi kalau
cuman tekan tombol spasi dan dia jalannya mulus, itu mantap. Nah, sekarang kita coba waktu rendernya nih. Untuk ngerender video dengan resolusi 4K 30 fps dengan durasi 2 menit, yang pertama gue coba adalah dengan menggunakan software only ya. Software only hasilnya membutuhkan waktu sekitaran 8 menit 58 detik. Sedangkan ketika gue ngerender videonya dengan menggunakan mode OpenCL, hasilnya hanya membutuhkan waktu sekitaran 4 menit 34 detik. Ini artinya VGA bawaan dari prosesornya itu Intel Iris Xe ini sangat berpengaruh dalam proses rendering. Ya intinya bekerja dengan baik lah gitu ya VGA-nya. Nah, kalau tadi kita udah ngetes dengan video resolusi 4K, sekarang kita coba dengan video resolusi 1080 30 fps dengan durasi video 2 menit. Nah, pas gua render dengan mode software only, hasil rendernya itu membutuhkan waktu 2 menit 48 detik. Sedangkan ketika gua ngerender dengan mode OpenCL, waktu yang dibutuhkan itu sekitaran 2 menit 8 detik cuy. Jadi hampir real time karena video yang kita render kan 2 menit. Sedangkan waktu rendernya itu cuma butuh 2 menit 8 detik. Cuman beda 8 detik doang cuy. Tapi jujur aja buat gue pribadi, rendering time itu bukan sebuah masalah yang besar gitu loh. Karena menurut gue yang paling penting itu adalah previewnya lancar dulu. Kenapa? Karena kalau previewnya lancar, kita bisa ngedit video itu jadi lebih cepat cuy. Sedangkan kalau misalnya untuk udah masuk ke dalam rendering, proses render gitu ya, itu kan bisa kita tinggal gitu kan, bisa kita tinggal ngopi-ngopi dulu gitu kan. Nah, kalau tadi kita udah ngetes performanya, sekarang kita bahas harganya. Berapa sih harga laptop ini? Harganya itu berada di sekitaran 19 jutaan. Terus kesimpulannya, sebenarnya laptop ini tuh ditujukan untuk siapa sih? Menurut gue, laptop ini cocok untuk kalian para profesional yang menginginkan laptop yang mumpuni, yang kuat gitu ya, tapi bodinya kecil biar enteng dibawa kemana-mana. Nah, contohnya kayak misalnya editor video wedding. Nah, biasanya kan kalau kita ngedit video wedding kan ada tuh yang kayak one day express gitu kan. Jadi kayak syutingnya pagi, sorenya tuh udah harus tayang gitu videonya, atau syutingnya pagi, siang gitu udah harus tayang videonya. Nah, laptop ini tuh cocok banget buat orang-orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena emang mumpuni banget buat dipakai ngedit video dan juga ringan gitu kan. Kalau misalnya kita udah bawa kamera dan lain-lain gitu kan, kalau misalnya kita bawa laptop yang gede-gede juga kan terlalu berat gitu kan. Jadi kita bisa bawa laptop kecil ini buat ngedit di lokasi wedding. Selain editor video wedding, laptop ini juga mungkin cocok buat kalian yang sering presentasi ke klien mungkin ya, presentasi ke klien dan tiba-tiba mungkin kliennya ngomong butuh revisi kecil-kecilan gitu ya. Nah, kalian bisa langsung ngerevisi depan kliennya. Oke, itu aja video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sedang hunting-hunting laptop gitu ya. Terus jangan lupa like atau komen di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Itu aja dari gue. Bye!